Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Eva Kristiana dengan NIM 198114100. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia pasti memerlukan asupan makanan. Namun, seringkali makanan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan. Diabetes merupakan salah satu penyakit yang terjadi karena faktor keturunan. Hal ini dapat terjadi karena adanya gen atau sifat-sifat tertentu seseorang yang diturunkan kepada keturunannya. Suatu penyakit sendiri dapat diketahui melalui adanya pemeriksaan dan diagnosis. Diagnosis merupakan proses identifikasi dari suatu penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejala dari penyakit tersebut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memeriksa penyakit seperti diabetes adalah metode Cation Exchange High Performance Liquid Chromatography atau CEHPLC. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai CEHPLC melalui jurnal. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang saya jadikan sebagai contoh adalah jurnal dengan judul Performance of Capillary Electrophoresis and HbA1c Method in HbA1c Determination, Diagnostic Inquiry in HbS and HbD Iran Variant Present, yang ditulis oleh Desi, Pieri, Pignalosa, Martino, dan Zenopi pada tahun 2015. Pada jurnal ini, penelitian dilakukan untuk mengetahui metode yang paling dapat diandalkan dalam mengidentifikasi varian Hb dengan cara membandingkan metode elektroforesis kapiler dan 2 penganalisis pertukaran kation kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya kita akan mengenal mengenai kromatografi. Jadi, apa sih itu kromatografi? Kromatografi merupakan pemisahan campuran senyawa dalam satu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Fase diam dapat berupa padatan atau cairan yang diletakkan pada permukaan fase pendukung, sedangkan fase gerak dapat berupa gas atau cairan. Pada saat ini, teknik kromatografi telah berkembang karena menyesuaikan fase diam dan fase gerak yang digunakan. Kromatografi kolom merupakan salah satu jenis kromatografi cair yang didasarkan pada mekanisme partisi dan absorpsi. Partisi merupakan peristiwa yang melibatkan kesetimbangan distribusi senyawa dalam fase-fase yang berbeda, sehingga akan diperoleh suatu koefisien spesifik berkaitan dengan proses distribusi tersebut. Sedangkan proses absorpsi melibatkan beberapa interaksi ionik dan filtrasi atau pemisahan antara senyawa dalam campuran dengan fase diam. Senyawa yang dapat berinteraksi dengan fase diam akan terretensi, sedangkan senyawa yang tidak dapat berinteraksi dengan fase diam akan bergerak mengikuti fase gerak dan dielusi terlebih dahulu. Berdasarkan interaksi yang terjadi di dalam kolom, kromatografi kolom dapat dibedakan menjadi 4, yaitu
kromatografi kolom fasa normal, kromatografi kolom fasa terbalik, kromatografi kolom pertukaran ion, dan kromatografi kolom elusi. Pada kromatografi kolom penukar ion, mekanisme pemisahan yang terjadi adalah absorpsi, dengan jenis interaksi yang terlibat adalah interaksi elektrostatik antara permukaan fase diam dengan ion-ion dalam campuran. Pada kromatografi kolom penukar kation, silika gel dimodifikasi sehingga bermuatan negatif. Ketika campuran dimasukkan ke dalam kolom, ion-ion atau senyawa-senyawa yang bermuatan positif akan berinteraksi dengan fasa diam dan terretensi di dalam kolom. Pertukaran ion di dalam kolom terjadi ketika fase gerak dialirkan ke dalam kolom. Ketika dialirkan, kation dalam fase gerak akan berinteraksi dengan permukaan fase diam dan menggantikan kedudukan ion-ion atau senyawa-senyawa bermuatan positif yang sebelumnya telah diretensi. Cation Exchange High Performance Liquid Chromatography atau CEHPLC merupakan jenis dari kromatografi kolom penukar kation dan bekerja dengan prinsip yang sama dengan kromatografi kolom penukar ion. CEHPLC merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu proses diagnosis penyakit melalui identifikasi senyawa yang dapat dijadikan biomarker suatu penyakit. Selanjutnya ada analit. Analit yang digunakan dalam penelitian ini adalah hemoglobin. Hemoglobin adalah molekul besar yang terdiri dari protein dan zat besi. Struktur hemoglobin atau Hb terdiri atas 4 grup heme dan 4 rantai polipeptida dengan total asam amino sebanyak 574 buah. Rantai polipeptidanya terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta dengan masing-masing rantai berikatan dengan 1 grup heme. Pada setiap rantai alfa terdapat 141 asam amino dan setiap rantai beta terdapat 146 asam amino. Variasi genetik dapat menghasilkan hemoglobin yang berbeda. Varian hemoglobin dapat berfungsi sebagai biomarker diagnosis suatu penyakit. Hemoglobin A1C atau HbA1c adalah komponen utama hemoglobin terglikasi dalam sel darah merah manusia. Dibentuk oleh reaksi kondensasi non-enzimatik antara molekul glukosa dan molekul gula reduksi lainnya, dan rantai beta hemoglobin A. Identifikasi varian hemoglobin dapat dilakukan dengan metode CEHPLC. Berbagai varian Hb tersebut dapat diidentifikasi karena perbedaan sifat muatan. Ini adalah skema instrumen dari CEHPLC. Prinsip kerja dari CEHPLC adalah pemisahan komponen analit yang mudah terionisasi menggunakan kolom penukar kation. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran. Perangkat dasar instrumen HPLC terdiri dari beberapa rangkaian alat, antara lain mikroprosesor, pompa yang bertekanan tinggi untuk memompa pelarut, injektor, kolom analitik, detektor, dan data prosesor yang mempunyai fungsi berbeda. Berdasarkan hasil penelitian,
Varian HB dapat diidentifikasi secara lengkap menggunakan metode CE-HPLC. Namun, masih ada puncak yang tidak diketahui dalam kromatogram. Untuk mengidentifikasi puncak tersebut, perlu dilakukan pengukuran menggunakan metode lainnya, seperti metode elektroforensis, microarray isoelectric focusing, atau microarray IEF. Hasil dari pengukuran menggunakan metode microarray IEF menunjukkan bahwa puncak yang tidak diketahui, yaitu P3, mungkin adalah HbA3. HbA3 ini adalah produk HP glutathione dengan sifat yang relatif stabil dan konsentrasinya rendah dalam sel darah merah manusia. Tetapi, ketika tubuh mengalami stres oksidatif yang intensif, seperti merokok dan efek obat, HbA1c dalam darah ini mengikat glutathione, menghasilkan HbA3 dengan konsentrasi meningkat secara signifikan, sehingga membuat HbA1c hasil tes lebih rendah daripada hasil sebenarnya dan mempengaruhi diagnosis klinis. Penetapan kadar hemoglobin atau Hb perlu dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi adanya varian HbA1c untuk diagnosis penyakit diabetes. Diabetes adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Metode CE-HPLC sendiri dipilih karena metode ini dapat mengidentifikasi varian hemoglobin terglikasi secara lengkap dan spesifik. Selain itu, metode ini memiliki tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi, sehingga deteksi varian HP terglikasi yang dilakukan dapat akurat. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun bahan pembelajaran ini. Semoga setiap informasi yang saya berikan dapat berguna dan bermanfaat untuk memperluas wawasan serta pengetahuan kita semua. Hari Senin bersih-bersih. Jangan lupa untuk sarapan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di lain waktu.